Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada, terutama para santri yang hari ini mungkin sedang mencermati dinamika media sosial yang begitu luar biasa. Betapa pondok pesantren diuji betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam kasus yang menyudutkan pondok pesantren. Nah, isu terbaru ini berkaitan dengan seorang yang ngaku dirinya sebagai kiai, sebagai ulama, tetapi mencabuli sampai 50 santriwatinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Telah bergabung dengan saya Ustadz Ridwan Al-Ashfiya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini buku apa ini Ustadz? Ini buku Kurba, belajar Quran dan Arab lebih mudah. Metode Kafi. Kayaknya cocok buat Ya, cepat dan praktis. anak yang baru masuk di pesantren ya. Sangat cocok ini. Coba jelaskan sedikit tentang buku ini Ustadz. Jadi metode untuk memahami bahasa Arab dan ilmu nahwu, morfologi maupun ilmu sintaksis, nahwu sharaf itu kalau kita masih kesulitan dalam memahami literatur langsung ke kitabnya, misalnya kitab Mutamimah ataupun Jurumiyah, nggak usah repot-repot. Kita Artinya lewat belajar. untuk bisa baca kitab nggak usah buka alfiah. Nggak usah buka alfiah. Cukup kitab ini. Cukup kita belajar dasar dari Kafi ini. Boleh lihat Ustadz. Nah, pemirsa, sahabatku, para santri dimanapun Anda berada, kalau kalian takut atau khawatir ketika baru masuk di pesantren, harus menghafal alfiah, harus belajar emriti dan lain-lain, coba kalian pelajari dulu buku ini. Buku ini sangat praktis, ya, dan buku ini sangat mudah dipelajari, sudah lengkap dengan terjemahannya per kalimat, sehingga walaupun misalnya sekolah dasarnya SD, tidak pernah belajar di madrasah ibtidaiyah, kalau ingin belajar nahwu dengan cepat bisa langsung membuka kitab ini. Nah, oke. Ustadz, kita kembali ke pokok permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Ustadz. Terkait dengan ada sebuah berita yang sangat viral Ustadz. Bejat Kiai di Pati, cabuli 50 santriwati sehingga hamil. Korban dipaksa nikah dengan santri lain. Karena mungkin takut ketahuan ya, sudah digauli, akhirnya dinikahkan dengan santri yang lain. Melihat fenomena seperti ini, bagaimana menurut pandangan Ustadz? Fenomena terbaru di dunia pesantren ini memang sangat mengguncang dan merusak citra baik pesantren itu sendiri. Karena yang kita ketahui, seorang kiai ataupun seorang ustadz itu merupakan salah seorang panutan atau teladan dalam kita memahami keilmuan agama ataupun bermasyarakat. Tapi dengan adanya kasus ini sangat kontradiktif sekali dengan sosok figur yang kita bicarakan. Di dalam dinamika berpikir masyarakat awam itu pasti berpikir, loh kiai kok bisa melakukan pencabulan terhadap santrinya. Maka perlunya kita berpikir ulang terkait sebelum kita menyimpulkan akan peristiwa tertentu, mari kita terlebih dahulu memahami dari akar masalahnya seperti apa, siapa sosok figur ataupun tersangkanya, biar kita tidak salah paham. Bisa jadi nanti dunia pesantren yang akan tercoreng nama baiknya, ataupun para ustadz atau kiai bisa disamaratakan. Artinya tidak semua kiai ataupun ustadz itu seperti itu, bahkan itu sangat jauh dari akhlak mereka. Artinya memahami banyak dalil, memiliki ilmu agama yang banyak, tidak menjamin terhadap perilaku seorang, atau seperti apa Ustaz? Kita berbicara tentang siapa seorang ustadz ataupun kiai ya. Ataupun kiai. Oke, artinya kita perlu mendudukkan definisi kiai itu seperti apa? Seperti apa kira-kira kiai atau ulama itu? Ustaz? Ya, kalau dalam ilmu logika atau mantek dalam pesantren, kita kan sebelum menghasilkan suatu natijah, hasil akhir, kesimpulan akhir, kita harus paham dulu tasawurnya, tasawur pertanyaannya. Kita belum paham siapa itu kiai, siapa itu ustadz, tetapi karena pengaruh media sehingga mudah asal pakai peci sudah kiai. Kata-katanya terus dinarasikan sebagai ada kiai, ada ustadz. Oh, kita harus bertanya dulu, apakah benar ya itu kiai gitu. Kiai ataupun ustadz ataupun dai itu merupakan sosok panutan atau figur yang memiliki mutabahir fil ulum, keilmuan, pemahaman ilmu agama yang sangat mumpuni, yang sangat dalam, dan tidak hanya dalam, tapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita sebagai masyarakat umum nih Ustadz,
harus juga bisa memfilter. Jangan asal pakai sorban, Ya. pakai peci, kemudian dicium. Kalau menyarankan atau memerintahkan hal-hal yang kurang baik ya jangan diikuti, kira-kira begitu saja. Betul. Atau misalnya ini kan sudah kasus lama dan sudah banyak korbannya. Artinya apa? Kalau misalnya ya ada indikasi yang melenceng dari ajaran-ajaran agama seperti misalnya ngajak mesum dan lain-lain, ya siapapun dia ya harus kita lawan, harus kita laporkan, harus kita sampaikan kepada teman-teman yang lain agar tidak jatuh korban. Selanjutnya kan begitu Ustaz ya. Artinya memang ya kalau kita mau fair ya, dari sekian ribu pondok pesantren yang error 1-2, cuman memang kalau hemat saya pribadi Ustaz, memang ada gerakan-gerakan yang memang tidak suka dengan pesantren sehingga satu error Bisa seolah-olah jadi. dijas Bisa jadi. Sama semua rata. pesantren sama rata. Padahal kalau dilihat dari sekian banyak pesantren dan sekian juta santri Betul. yang hari ini belajar di pesantren, ya menurut saya ya kemanfaatan pesantren sampai hari ini betul-betul luar biasa ya. Nah, kira-kira ini mungkin menjadi kegelisahan banyak orang tua ya ketika ingin menitipkan anaknya di pesantren. Tips-tips memilih kiai, memilih ulama, memilih pesantren yang aman dari hal-hal beginian nih seperti apa kira-kira Ustaz? Ya. Satu, kita harus memiliki salah seorang guru ataupun panutan yang tidak hanya ilmiah, memiliki keilmuan yang sangat mendalam terkait pemahaman Al-Qur'annya, hadisnya, tafsir, usul fikih. Gelar ulama ini kan merupakan gelar yang tidak sembarangan. Artinya ada orang yang retorika dakwahnya bagus, kemudian bisa berceramah atau jadwal manggungnya banyak, itu belum tentu seorang ulama. Iya. Ada orang yang ngajar tiap hari kepada masyarakat, ilmunya sesuai dengan tindakan, perilaku ataupun ucapannya, itu bisa dikatakan sebagai ulama. Artinya, Walaupun tidak viral. Walaupun tidak viral. Iya. Nah, sekarang ukuran ulama ini kan mulai bergeser. Artinya yang tingkat viralitas manggungnya itu lebih tinggi daripada para kiai-kiai di kampung, di desa, maka dikategorikan sebagai seorang ulama yang dakwahnya. Artinya viral sudah menjadi standar alim ya. Padahal belum tentu juga ya. Belum tentu. Belum tentu ya. Kita Hanya harus dengan bermodal indah berkata-kata, kemudian dia viral, seolah-olah dia paling alim. Padahal yang lebih alim, yang lebih banyak ilmunya itu jauh lebih banyak. jauh lebih banyak. Oke. Kan kategori seorang ulama harus paham tentang ilmu-ilmu penunjangnya, terutama ilmu sintaksis atau ilmu gramatika Arab, ilmu nahwu, ilmu sorok, morfologi, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ulumul Quran, belum hadis, belum ilmu arut, ilmu bahasa Arab, dan itu funnya kurang lebih ada 14 lebih. Nah, itu baru satu ilmu fun saja yang kita pelajari, itu butuh waktu bertahun-tahun. Maka filter penyematan gelar ulama ini harus benar-benar disaring betul. Jangan sembarangan kita mengklaim, oh ini seorang ulama yang pantas kita ikuti. Itu pun masih dalam koridor keilmuan saja, belum tentang amaliyahnya. Maka dikatakan ilmiah amaliyah. Selain dia berilmu, juga mengamalkan ilmunya, gitu. Artinya tindakannya, akhlaknya sesuai dengan syariat yang telah digariskan Allah itu. Ya. Begini juga Ustadz, mohon maaf saya potong ya. Fenomena pesantren ini agak sedikit bergeser dulu dan kini. Kalau dulu itu kiai-kiai ini membangunnya dari nol, ya susah payah cari duit, ya kan. Seiring dengan semakin banyaknya santri, baru nambah lokal, baru nambah kelas. Artinya apa? Punya santri dulu, baru bikin kelas. Kalau fenomena hari ini, orang banyak punya duit, walaupun tidak punya background pemahaman agama yang cukup, punya duit banyak, kemudian bikin yayasan, bikin sekolah, kemudian ngajak ustadz-ustadz itu kan, untuk ngajar di sana, itu sudah dikatakan kiai. Atau bahkan hari ini, mungkin yang banyak digandrungi, terutama masyarakat menengah ke bawah ya, pesantren gratisan. Nah ini gratisan, pertanyaannya ini duitnya dari mana? Wong kiai-kiai dulu kita susah payah cari duit, ya kan? Bahkan kalau saya pribadi dulu di pondok Ustadz, selain kita belajar agama, kita juga ke sawah Ustadz, membantu kiai bagaimana ya menanam, ya kan? Kemudian kita panen kelapa waktu itu di pondok. Artinya apa? Memang
seorang kiai itu butuh perjuangan yang luar biasa. Tapi hari ini ada orang-orang yang tiba-tiba ya dengan mudahnya mungkin karena punya duit lebih bikin pondok yang begitu megah, digratiskan bagi fakir miskin dan lain-lain. Ini fenomena apa ini Ustadz kira-kira? Menurut sampean ini? Dikatakan kalau pesantren itu, kalau boleh saya membahasakan, itu sifatnya masih duniawi. Yang akhirat itu yang ngajinya. Oh, artinya definisi pesantren bukan bangunan megahnya, bukan ya? Bukan tapi banyaknya jumlah murid atau apa. Oh iya. Kalau muridnya banyak tapi ngajinya malas, sama saja. Bukan pesantren. Bukan pesantren. Kalau hanya untuk mencari pengikut, follower ataupun santri banyak, itu sifatnya duniawi, kan nafsu jatuhnya. Artinya nggak ada gunanya punya pondok pesantren megah. Nggak ada gunanya. Tapi ngajinya nggak dikontrol. Nggak ada gunanya. Makanya adunya mal'unatun fiha illa aliman amuta'aliman. Seluruh aspek yang ada di dunia ini semua terlaknat kecuali dua orang saja. Aliman, orang yang alim mengajarkan ilmunya, amuta'aliman atau orang yang belajar. Makanya di kitab-kitab yang kita kaji di pesantren itu hampir bab pertama itu fadilatut ta'lim wa ta'allum. Terus kembali ke pokok pembahasan kita kali ini Ustaz, terkait dengan kasus yang hari ini terjadi, pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang selama ini dicium tangannya terhadap santriwatinya. Bagaimana nasib santriwati yang sudah terlanjur, mohon maaf ya, seperti itu Ustaz? Ya, ini kasusnya di Pati ya, kebetulan di Telogosari, Telogowungu. Dulu saya sering lewat di situ, cuma belum. Kalau sampean Rembang berdiri pesantren. Pesantrennya di Pati. Pati ya? Pesantrennya di Pati. Oh, oke. Nah, cuman yang betul-betul pesantren asli, kiai asli. Sekarang kan banyak kiai. Berdiri sebelum Indonesia merdeka ya. Oke. Terus gimana? Gimana kira-kira nasib adik-adik kita itu? Nah, kita harus lebih selektif kembali dan melihat kasus ini secara subjektif ya. Artinya jangan terus menjustifikasi bahwa oh seperti ini kah seorang kiai, dunia pesantren sebuah dunia untuk melampiaskan nafsu saja. Bukan seperti itu. Tapi dilihat dulu kayak semacam kasus waktu di Bandung itu ternyata bukan pesantren tapi boarding school. Dan ngajinya pun itu bisa dihitung angka, artinya jarang sekali. Artinya nggak perlu percaya dengan nama ya. Jangan. Walaupun namanya pondok pesantren tapi isinya kos-kosan ya kos-kosan gitu ya. Oke. Dan track record daripada sosok figur pengasuhnya juga ini bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, bukan seorang dai. Bukan. Mereka hanya seorang pengajar biasa saja yang memframing diri sebagai seorang ustadz atau dai. Sekarang kan lewat penampilan kita memakai baju serba putih, kemudian bicara kita Islami, itu sudah dikatakan ustadz. Ini yang bahaya ini, makanya perlu kita menghadirkan. Kayaknya kita harus mendefinisikan ulang ya ini, ya kan? Karena mohon maaf ya, terutama di kota-kota orang dengan mudahnya tergiur dengan penampilannya, dikit-dikit kiai, dikit-dikit ulama, dikit-dikit habib misalnya kan, hanya gara-gara hidungnya mancung dan lain-lain. Ini menurut saya justru menjadi tamparan keras terutama bagi aktivis dakwah Ustaz ya. Sehingga orang yang sebenarnya memiliki pengetahuan agama yang begitu luas, mereka terlupakan, kalah sama yang viral-viral itu. Kalah sama yang viral, dan apalagi ada kasus semacam ini itu kan perlu diteliti lebih dalam lagi. Apakah benar itu pengasuh dari pesantren yang ada di Pati ini betul-betul seorang kiai ataukah seorang dukun? Kan kadang beda tipis antara kiai atau dukun. Mal farqu baina kiai wa dukun? Ayo coba jelaskan Ustaz. Ini memang kadang-kadang nih sulit kita bedain ini kiai atau dukun, gitu kan? Iya. Nah, menurut jenengan apa ini yang harus dibedakan lah? Perlunya edukasi ataupun memberikan semacam pendidikan terkait pengertian seorang ulama, seorang dai, seorang dukun, seorang mubaligh. Semua itu beda semua ya. Seorang mubaligh itu yang biasa menyampaikan risalah-risalah keagamaan dengan jalur tabligh, ceramah dari satu panggung ke panggung yang lain. Itu mubaligh. Mubaligh. Oke. Seorang
dai itu kan arti harfiahnya orang yang mengajak kepada jalan Allah. Kalaupun jarang berceramah, tapi dia memiliki Suka ngajak. suka ngajak. Ya, walaupun profesinya petani, Profesi pedagang, petani, ya. tapi suka ngajak kebaikan ya sebenarnya Seorang dai dai juga gitu kan. ada. Iya, oke. Jadi Terus memiliki peran masing-masing ya. oke. Seorang dukun itu dalam tradisi masyarakat kita ya orang yang memiliki profesi tukang menyembuhkan orang-orang yang kena penyakit ataupun orang yang sedang menderita penyakit ayan ataupun gila ataupun permasalahan Di luar perspektif medis ya. Oke. lebih ke spiritual atau gaib lah. Oh, Tapi iya. belum tentu dia itu Suka nebak-nebak gitu ya. Oke. Oke, kalau saya baca ini Ustaz, kalau saya baca di beberapa media sosial itu, mengapa kemudian santrinya ini sangat percaya dengan sosok kiainya ini? Karena ada beberapa kejadian kiainya ini akurat ketika nebak bahwa keluarganya akan meninggal kapan, kira-kira begitu ya. Artinya mereka ini memiliki kemampuan supranatural yang lebih, yang kemudian itu dianggap mungkin kewalian atau gimana untuk membedakan ini wali atau wali bisikan Tuhan atau bisikan setan? Gimana itu membedakan, Ustaz? Kan tidak mudah, Ustaz. Untuk membedakan semua itu kita walaupun dia itu mengklaim diri seorang wali atau keturunan nabi, bahkan bisa sholat di atas daun pisang, tapi kalau secara syariatnya itu melanggar koridor-koridor konstitusi hukum fikih, jangan percaya itu. Walaupun dia sholat di atas daun pisang. Ada orang, ada nih, orang ngakunya sudah makrifat, tapi nggak sholat. Gimana itu? Padahal Nabi sendiri sholat. Nabi saja sholat, masa hanya seorang kiai, seorang ulama tidak sholat, kan begitu kan? Ini sudah mulai berarti dia menyimpang ajaran yang disampaikan itu nggak benar, karena semua harus koridor syariat. Oke, jadi pemirsa semuanya, kita harus hati-hati, jangan mudah tertipu dengan penampilan, satu. Yang kedua, hati-hati dengan penyimpangan. Penyimpangan agama banyak sekali. MUI sendiri itu banyak merilis banyak sekali model-model penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Kalau ada orang yang ngaku alim, ngaku banyak ilmunya, bahkan ngaku cucu Nabi, tapi tidak sholat, ya berarti dia pengikut setan. Atau mereka tidak berpuasa atau melanggar syariah-syariah yang diajarkan oleh Rasulullah dan ulama-ulama kita, berarti mereka ajaran sesat, Ustaz ya. Ada yang bilang sholatnya di Mekah, gimana itu? Kalau kasus seperti apa namanya itu pencabulan seperti ini kan sangat jelas sekali melanggar syariat. Karena jelas zani, dia termasuk orang yang melakukan zina, dan zina termasuk dosa besar. Ini pelanggaran syariat yang sangat besar sekali. Dosanya besar ya. Dosa sangat besar sekali. Dan itu dilakukan oleh orang yang diklaim ya, artinya dianggap masyarakat sebagai seorang kiai. Nah, ini sangat kontradiktif sekali, padahal seorang kiai itu orang yang menyampaikan tentang hukum halal haramnya syariat Allah. Iya, dan ini juga mungkin menjadi pelajaran ya, terutama bagi aktivis dakwah, para dai, para kiai, juga para ulama, bahwa yang namanya manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Semakin tinggi ilmunya, setannya pun semakin profesional, begitu kan ya. Mungkin yang merayu orang-orang bawahan ya setan bawahan juga, tapi yang merayu ulama, bagaimana ceritanya Kibar Siso dulu kan ya. Ayolah maksiat dulu biar merasa berdosa, biar tahu rasanya bertobat. Kan begitu cara setan menguji kita, sehingga penting bagi kita untuk selalu waspada dan selalu hati-hati, terutama bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, yang ingin memondokkan anaknya. Jangan asal gara-gara gratis, tapi betul-betul dipelajari track record pesantrennya, track record kiainya, siapa yang mengajar, bagaimana lingkungannya, harus betul-betul dipelajari. Syukur-syukur anak kita dimondokkan ke pesantren yang di situ sudah ada keluarganya, ada kakaknya, ada pamannya, dan lain-lain yang bisa mengkontrol, menjaga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih, Ustaz. Siap. Tetap percaya dengan dunia pesantren. Ya, bagaimanapun pesantren ini menurut saya urat nadi spiritus bangsa ya. Gitu lah kira-kira, Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan podcast singkat ini setidaknya memberikan kesadaran bagi kita semua untuk selalu hati-hati dan waspada, jangan sampai kita menjadi korban-korban selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.